warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu yang mudah-mudahan senantiasa menjadikan kita hamba yang pandai untuk senantiasa bersyukur. Salawat beriring salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dari ruang studio 92,5 FM ini, saya lah Mr. Khairi. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda meski hanya lewat suara, meski hanya di udara, di program yang tayang setiap hari Kamis mulai pukul 9 hingga pukul 10. Program Askar, anak soleh, keren dan religius. Dan telah hadir di kesempatan kita pada hari ini ya, anak-anak kita, adik-adik kita dari TKIT An-Nur. Langsung saja kita sapa mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang mau berkenalan terlebih dahulu? Saya Salwa Hafizah Wardani. Umur saya 5 tahun. Saya dari sekolah TKIT An-Nur Firdaus. Mr. Khairi mau bertanya dulu, Salwa cita-citanya mau jadi apa ini? Polwan. Menjadi polwan. Wah, suka dong baris berbaris. Suka. Di sekolah ada baris berbarisnya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Ada. Ada, Mister. Ada, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayudhya Askadina Rambe. Umur saya 5 tahun. Oke. Oh, cita-cita. Cita-citanya apa jadi polwan. Jadi polwan juga, sama-sama Salwa. Iya. Wih, hebat. Terima kasih Ayudhya. Sekarang siapa lagi yang dua? Hai. Nama saya Ade Aksa Iza Lubis, dipanggil Bang Aceh. Umur saya 5 tahun. 5 tahun. Bang Acu cita-citanya mau jadi apa nanti kalau udah besar? Polisi. Jadi polisi. Wih, Wih, dari dulu polwan biar tinggi dua, ya, kan? jadi polisi 1. Wih. Kenapa suka jadi polisi? Karena apa Acu? Ngomongin dekat Polisi itu seru. Seru, wih, keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, nama saya Nadila. Umur saya 5 tahun. Saya dari sekolah TKIT An-Nur Firdaus. Namanya Nadila. Nadila saja ya. Iya. Panggilannya Dila. Dila kalau sudah besar mau jadi apa? Cita-cita dokter. Jadi dokter. Nggak mau ikut-ikutan kayak Salwa sama Ayudhya jadi polwan? Nggak. Mau jadi dokter. Suka jadi dokter. Kalau udah jadi dokter mau jadi apa? Mau suntik orang? Susan dong. Tapi itu Susan eranya Mr. Khairi. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu lagu Susannya. Susan. Bisa diceritakan Umi tentang TKIT An-Nur berada di mana, kemudian sejarah pembentukannya dari tahun berapa, visi misinya, kemudian ya kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih dominan yang dilakukan di TKIT An-Nur. Silakan Umi. Jadi TK ini baru berdiri di tahun 2016. Insya Allah walaupun dengan usia yang seumur jagung gitu, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Baru 5 tahun berarti ya Umi? Iya, dari 2016. pendidikan insya Allah kita sudah terakreditasi B langsung ya. Jadi perjuangan-perjuangan yang mungkin kami mulai ya dari awal kita melihat kondisi lapangan gitu ya. Mungkin apa sih TKIT gitu. Jadi keterpaduan dalam kurikulum yang kita pakai untuk mereka yang pas, yang cocok. Kenapa? Pendidikan yang kami buat ini modelnya inovatif. Jadi setiap tahun kita tidak memakai juknis, kita harus model apa yang dipakai untuk TKIT gitu kan. Haruskah dia kelas, haruskah dia area, karena kebutuhan mereka berdasarkan apa sekarang yang mereka maukan di masyarakat gitu kan. Contohnya gitu ya. Jadi pertama
kita cari misi kita gitu kan, visi kita. Ya. Jadi visi kita membuat pendidikan unggul ya, berkualitas, yang bernaung dalam berbasis agamais gitu ya kan. Jadi dengan berbasis agamais kita tidak menafikan program umumnya gitu. Jadi mereka akan unggul nanti di lapangan dengan bersaing ketat ya. Jadi ini awal visi kita. Jadi kita memakai program inovatif gitu. Jadi kita setiap tahun itu program harus kita rubah gitu kan. Jadi dari tahun berdiri ternyata program mereka di kelas mampu bertahan hanya 15 menit, setengah jam kita lihat. Apa yang kita bisa buat dengan motivasi ke depannya gitu. Ternyata setelah berjalan beberapa tahun yang kami lihat gitu, kemampuan mereka adalah menanamkan sifat mereka harus mampu bersaing di luar kan gitu kan. Makanya kita butuh media pembelajaran lain dari sekolah. Itulah kita. Jadi ini kita masuk ke program. Jadi yang pertama kita tanamkan pembiasaan penanaman agama. Dari awal mereka kita belajar wudhu gitu kan. Jadi program kita punya target-target yang kita harus selesaikan. 3 bulan pertama kita kenalkan mereka wudhu. Setelah mereka paham, ya kan. Yang kedua sopan santun, pendidikan karakter itu mengucapkan salam. Jadi setiap hari mereka bersalam. Jadi kami dari pihak sekolah, dari pihak yayasan, kalau berjumpa awal mereka harus bersalam gitu kan. Assalamualaikum. Kita belajar anak-anak ini harus melalui kehidupan. Jadi kalau kita semalam kita coba model kelas, kurang efektif dengan program pembelajaran yang harus kita capai gitu kan. Program area juga tidak efektif gitu. Kita sudah mencoba beberapa program gitu kan. Terakhir kami memang mendapatkan mungkin berjalan 4 tahun program yang terbaik untuk mereka gitu ya. Program untuk spiritualnya, jadi ada 3 konsep: spiritual, emosional, dan intelektual. Jadi kalau kita lihat perkembangan kehidupan yang memang yang terbaik itu adalah intelektual hanya sekian persen untuk kebutuhan mereka ke depannya. Jadi emosional dan spiritual lah yang mendukung 70%-nya kan gitu kan. Kita akan lihat kan gitu. Dan selanjutnya kita pembiasaan sholat duha. Jadi anak-anak ini sudah wudhu, udah selesai, kita program ke orang tua. Ini ada misi kita punya 3 program yang kita bekerja sama dengan orang tua murid, namanya program parenting. Nah, jadi di sinilah kelebihan dari TKIT An-Nur. Jadi orang tua itu ikut bersekolah. Jadi kalau informasi ketinggalan, anak itu bakal ketinggalan program pembelajaran gitu. Maksudnya orang tuanya ikut bersekolah? Iya, jadi proaktif orang tua, kerjasama ada info apa setiap hari. Jadi kami infokan kalau kita bilang. Ya, bukan berarti orang tuanya harus masuk ke sekolah. Oh tidak, jadi barangkali mungkin melalui media sosial ya, WA group. Bagaimana cara membangun komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tuanya, Umi? Karena kan ya mungkin sebagian besar ya kalau pikir orang tua, toh sudah aku sekolahkan, kok anakku di sini itu sudah menjadi tanggung jawab gurunya gitu, baik dari spiritualnya, intelektualnya, ya seperti itu kan. Jadi mungkin pola pikir seperti itu mungkin yang sebagian besar dilakukan oleh para orang tua. Jadi dari pihak TKIT An-Nur bagaimana menjalin komunikasi dengan orang tuanya tadi ini? Seperti yang konsep parenting yang seperti ini. Insya Allah kita memang ada kurikulum parenting. Sekian bulan kita ketemuan sama orang tua, curhat masalah anak-anak. Terus ada program-program yang memang orang tua itu butuh membantu di rumah. Jadi kalau orang tua yang kita akan lihat perkembangan anak-anak itu. Kalau orang tua yang tidak atau acuh atau sibuk ya kan, sibuk. Jadi si anak itu perkembangannya ya kita lihat memang berdasarkan komunikasi orang tua. Jadi memang sekian persen. Makanya tema kita mendirikan sekolah itu adalah rumah kedua dari rumah pertama. Karena rumah pertama itulah sekolah mereka gitu kan. Madrasahnya mereka kan gitu. Jadi makanya alasan kami yang pertama, kami tatalah guru-guru kami. Guru-gurunya memanggil nama Bunda. Nah, jadi kita tidak panggil ustazah, dan tidak panggil ibu guru, karena mereka kami anggap bahwa guru itu adalah orang kedua dari orang tua pertama. Berarti panggilan di rumahnya mungkin sebagian mama, papa, orang tua Bunda, di sekolah pun Bunda. Iya, jadi mereka sih merasa nyaman. Itulah yang pertama kita ini kan. Baik, terima kasih Umi untuk penjelasan singkat mengenai sekolahnya. Ya, didiklah anak sesuai dengan zamannya ya Umi ya. Jadi memang ya perkembangan zaman ini memang harus kita waspadai betul-betul Umi ya. Makanya hidup ini dinamis.
bukan statis, harus terus bergerak, termasuk mengikuti perkembangan zaman, karena anak-anak ini ya adalah milik zamannya, bukan milik kita. Ya, jadi ya pola pendidikan yang statis dan memang mungkin bagus, tapi itu saja. Tapi ketika terjun ke dunia nyata, mungkin ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, bakalan kewalahan juga bagi mereka nantinya. Baik, kayaknya mereka sudah nggak sabar ini mau menampilkan bakatnya pada hari ini. Udah nggak sabar kan? Udah gelisah ini dari tadi. Siapa yang mau duluan ini mau menampilkan bakatnya? Kaget karena ini Abang Aco yang paling ganteng. Abang Aco duluan ya. Silakan Abang Aco. Abang Aco mau bercerita apa? Tentang anak Iti. Tentang anak Iti. Iya, coba. Ya, silakan Abang Aco. Oh, Mr. Khairi pengen dengar ada apa nih dengan anak Iti? Anak Itinya mau dipotong kah? Mau digoreng sama Abang Aco? Bukanlah. Kritis orang tua. Mister. Ya, itu dia gambar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hari Nggak nampak Mister gambarnya. ada Dia nggak bisa diajar ya. anak Iti dan ibu Iti di dekat peternakan. Ada sumur besar dan dalam, tetapi ibu Iti larang anak Itinya masuk ke dalam sumur. Pada saat ibu itu pergi, lalu anak Iti mendekati sumur itu. Anak Iti ke kanan, bilangannya ikut. Anak Iti ke kiri, bilangannya ikut. Iti marah sekali dan dia masuk ke dalam sumur itu. Waduh, jebur dia ke dalam sumur. Akhirnya dia meminta tolong. Tolong. Dan lewatlah seorang Pak Tani yang menolong anak Itinya. Akhirnya anak Iti selamat. Pesan dari cerita ini, Ikuti perintah ikuti perintah orang Pak Tani. orang tua. tua. Perintah orang tua. Kita tidak boleh Kita melawan. tidak melawan orang tua. Orang tua. Kasihan sekali anak Itiknya ya. Padahal kan sudah dibilang sama ibu Itiknya, jangan main dekat sumur, nanti bisa kecebur. Iya, tapi itu bukan kolam renang. Kalau kolam renang masih bisa berenang ya. Hai teman-teman, nama saya Ayo mau mau nyanyi sepahan kayu sama Asmaul Husna. Iya, ayo kita dengarkan sama-sama. Ayo mau nyanyi. Sepahan kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang karena Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami Bekerja
jahatilah Tepuk tangan buat Ayu. Ada lagi Ayu? Saya mau menampilkan surat Ad-Duha. Berapa surat tadi? Berapa ayat? Berapa ayat surat Ad-Duha? 11 ayat. Wih. Ayo sama-sama kita dengarkan surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dolam fa'ada wa wajadaka ilam fa'agna wa ammal yatiman fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi'ni'mati rabbika fahadis. Sadaqallahul azim. Sudah selesai surah An-Naba udah. Ini Nabila mau menampilkan puisi. Puisi. Sama-sama kita dengarkan puisi dari Nadila. Guruku. Guruku, engkaulah yang mendidikku, engkaulah yang membekaliku ilmu. Dengan tulus dan sabar, betapa besar jasamu. Senyummu memberikan semangat untuk masa depan kami nantinya. Engkaulah yang membantuku dan menggapai cita-citaku. Terima kasih guruku, perjuangan besar berarti bagiku. Tepuk tangan buat Nadila. Sudah membacakan puisi buat Mr. Khairi. Bukan? Mr. bukan gurunya Nadila? Bukan, buat Bunda. Salah deh Mr. Baik, di kesempatan hari ini kita seperti biasa ya sudah masuk ke sesi games. Kita akan memainkan game Askar, anak soleh keren dan religius. Seperti biasa ada papan permainan. Mungkin Sobat Sergei sudah tahu ya permainan ini ya. Jadi kita tidak memainkan dadu di sini seperti permainan ular tangga atau monopoli, tapi kita menggunakan kartu. Kita tidak mencoba peruntungan melalui dadu, tapi kita mencoba menguji wawasan melalui kartu. Tapi sebelum bermain jangan lupa kita membaca doa. Apa doanya? Sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan 3 benda yang bentuknya kotak. Pintu Bentuknya? Kotak, betul. 1. Apalagi terus? 2 lagi. Jendela kotak. Jendela kotak. Terus apa lagi? Meja. Televisi kotak. Televisi kotak, betul. Senangnya dia. Alhamdulillah. Kayaknya luar biasa gitu. Ayo kita melangkah. Silakan kita baca. Ibadah. Kartu ibadah. Mantap. Ucapkan dengan lantang, aku cinta ibu dan ayah. Dia baca itu. Ya. Iya. Aku cinta ibu dan ayah. Ucapkan dengan kuat. Ibu dan ayah. Kuat. Aku cinta ibu dan ayah. Iya. Kurang kuat. Kurang Ucapkan kuat. dengan Cinta lantang. ibu dan ayah. Jerit. Aku cinta. Aku cinta ibu dan ayah. Yeay. Berapa langkah ini? 4 langkah. 4 langkah. Maju 4 langkah. Mana punya salawat tadi? Ini 1, 2, 3, Baca. 4. Iya, bonus. Iya. Kembali lagi ke Bang Aco. Untuk bisa sabar. Berhenti di kartu apa Bang Aco? Pintar. Pintar. Ayo baca, biar suruh baca nih. Kuat banget sih bacanya. Sebutkan nama. Sebutkan 2 nama hewan yang berkaki 2. Iya. Dijawab. Apa nama? Apa aja? Hewan yang Nama berkaki 2 apa aja? Ayam. Biasa. Bukan, Apa bukan, kacu? bukan. Bang Aco yang jawab ya. Iya. Jangan Kacu, kasih apa tahu. kacu? Apa? Hewan berkaki 2. Kaki 2. Binatang yang kakinya Loh. dua. Binatang apa? Tadi yang Bang Aco bacakan tadi. Ayam. lagi. Terus tadi Ayam. Cerita Bang Aco tadi cerita Bang Acu tadi. yang malam Apa? ikan nggak punya kaki. Iya. Oh, iya. Lagi harus Iya, kartu bisa pintar. menjawab
jawab. Ya, dengar Aku Ibunda pintar. ya. Yang lain jangan ikut-ikutan jawab ya. Sebutkan 4 nama hewan yang berkaki 4. Kaki 4 hewan Kaki apa? 4. Kuda Nil. Nah, kuda Nil lagi. Satu. Apa lagi? Kuda lagi. Iya, gajah lagi. Kaki 4 apa lagi? Apa lagi cepat. Harimau. Harimau. Coba hitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya. 13. Iya. Berapa langkahnya? Langkahnya berapa? 1, 2, 3. 3 ditambah 2. Berapa? Jangan ada yang ngajari. Diam, jangan dengar jari. 5. Oke. 7 langkah. 1, 2, 3. Satunya di sini dihitungin. Dari sini. 1, 2. Sebelum berangkat ke sekolah, kita harus bersalaman dengan Ibu dan Mbak Ayah. Iya. Bacalah dengan kuat Doa ketika kita akan makan. Iya, doa sebelum makan mengajar apa enggak? Apa Coba baca. Coba baca kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bersaing ini ketat ya kan? Bacakan surah Al-Ikhlas. Iya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, maju 4 langkah. Cepat mengajar. Hore, kartu pintar. Iya. Siapakah ini? Siapa ini ya? Riko. Ya Riko. Betul. Memang udah pintar baca ya. 4 langkah. Udah. Langkah sudah melewati. Kang Acil pemenang ya. Sobat Sergei, kita lanjut ya membacakan cerita dari buku Muhammad Teladanku, buku pertama kelahiran Rasulullah. Kali ini kita akan membacakan tentang suku Badui. Adik-adik tersayang, suku Badui adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tapi badan mereka kekar. Mereka cekatan dan kuat, mengarungi alam yang keras. Makanya mereka bisa hidup lama di gurun pasir yang panas. Jika ada anggota keluarga mereka yang meninggal, maka para lelaki Badui ini akan segera menuntut balas. Mereka berani dalam bertempur dan sabar ketika kalah. Meski demikian, meski mereka keras dan berani dalam bertempur, suku Badui terkenal sebagai orang-orang yang ramah, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Jadi tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Adik-adik tersayang, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammadlah orang-orang Badui dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Mereka yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Muhammad SAW. Bagaimana kisah tentang Nabi Ibrahim? Kita sambung minggu depan. Baik, senang bermain di radio? Senang! Alhamdulillah. Baik. Hah? Ini kan di radio. Baik, Sobat Sergei, waktu jualan yang membicarakan kebersamaan kita. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jumpa lagi kita minggu depan. Saya Mr. Khairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.